Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buletin Himayah Sultra, edisi 81. Agama dan Solusi Krisis Global. Dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi. Pandemi COVID-19 belum usai, rivalitas terus menajam, perang terjadi. Dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang. Sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam, yang sangat lebar. Namun, keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika kita semua, tanpa terkecuali, berkomitmen, bekerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja, dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover Together, Recover Stronger. Ekonomi.bisnis.com. Simak pidato lengkap Presiden Jokowi di pembukaan KTT G20 Bali. Demikian di antara petikan pidato Presiden Joko Widodo pada pembukaan G20 di Bali, beberapa waktu lalu. Sepintas, kita dapat menyimak ajakan Presiden kepada negara-negara peserta G20 untuk memikul tanggung jawab bersama atas berbagai krisis global yang melanda dunia saat ini. Ajakan untuk duduk bersama, berpikir bersama, dan bertindak bersama, mengatasi masalah global di hadapan sejumlah negara raksasa, sangat penting artinya, khususnya bagi negara-negara yang dipandang kerap kali membuat masalah dan krisis yang terjadi saat ini. Berbagai masalah global saat ini, sejatinya merupakan akibat dari kealpaan masyarakat dunia menyadari betapa pentingnya mengedepankan sikap sebagai pemelihara, khaifah bukan sebagai mengedepankan sikap eksploitatif fasad. Kesadaran sebagai agen pemelihara ini, setidak-tidaknya, akan berefek kepada minimalisasi masalah-masalah global. Kita belum terlambat memperbaiki sikap kita berhadapan dengan realitas dunia saat ini. Melalui G20, semakin disadarkan mengenai pentingnya kesatuan umat untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama. Paling penting lagi, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada agama-agama untuk terlibat lebih jauh dalam solusi masalah global. Bukan meminggirkan agama-agama, seakan agama hanya masalah privat semata, agama sebagai jalan keluar. Krisis global saat ini telah melanda seluruh aspek kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga keamanan. Globalisasi juga telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk mendorong manusia untuk semakin menjadi materialistis dan egoistis. Oleh sebab itu, peran agama khususnya Islam sebagai ajaran universal sangat penting sebagai solusi untuk mengatasi berbagai tantangan dan dinamika globalisasi tersebut. www.setnek.go.id. Baca Indeks Agama miliki peran penting untuk atasi tantangan krisis global, Juni tahun 2022. Krisis yang melanda dunia saat ini, sesungguhnya menempatkan agama pada posisi yang sangat signifikan. Betapa tidak, sejumlah negara kesulitan mengatasi masalah yang dihadapinya. Solusi yang ditawarkan seringkali bersifat temporal. Dalam kondisi semacam ini, masyarakat kembali melirik agama sebagai solusi alternatif atas permasalahan tersebut. Krisis manusia modern bukan semata krisis spiritual. Tetapi, ada banyak krisis yang dihadapi, antara lain, krisis ekonomi, pangan, perang, dan sebagainya. Dalam konteks semacam ini, agama-agama dunia diharapkan perannya ikut terlibat dalam memecahkan masalah tersebut. Masalah-masalah global saat ini menghendaki agama tidak lagi berkutat pada soal-soal individual atau kesalehan pribadi. Agama-agama mestinya tidak labil dalam berhadapan dengan krisis global. Perihal ini, Peter Beyer mengemukakan bahwa agama di dalam masyarakat global berada pada posisi yang labil. Agama mewakili suatu proses komunikasi yang penting pada realitas kesendirian, namun pada perkembangan struktural,
ketika agama harus diperbandingkan dengan kekuatan sistem yang lebih kokoh, seperti hukum positif, politik, ekonomi dan sainsis, maka agama seakan hanya menjadi urusan masing-masing pribadi para pemeluknya. Dalam Richard H. Roberts, 1995. Memang, di masa lalu, ada anggapan yang menempatkan agama pada posisi problematik ketika berhadapan dengan masalah-masalah sosial. Misalnya, sebagaimana dikemukakan Bahtiar Effendi, 1996, pertama adalah perspektif mekanik holistik yang meletakkan hubungan antara agama dan persoalan sosial sebagai sesuatu yang terpisahkan. Kedua adalah pemikiran yang mengajukan proposisi bahwa keduanya merupakan wilayah-wilayah yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, karenanya harus dipisahkan. Ketiga adalah pandangan tengah yang mencoba mengintegrasikan pandangan-pandangan yang antagonistik dalam melihat hubungan antara agama dan problem sosial. Atas dasar pandangan itu, agama-agama dan kaum beragama harus berani berhadap-hadapan dengan masalah di lingkungan mereka. Nilai-nilai universal agama-agama perlu dipertemukan untuk solusi atas krisis global saat ini. Perhatian kaum beragama terhadap masalah-masalah global saat ini hendak memperlihatkan bahwa agama sesungguhnya tidak melarikan diri masalah, atau hanya sekadar menjadi ritual individual dalam ruang yang sunyi. Respon positif dan konstruktif dari kalangan pemikir dan aktivis agama terhadap fenomena globalisasi menjadi sebuah keniscayaan. Karena itu, yang terpenting dikedepankan saat ini adalah dialog positif antara doktrin keagamaan yang bersifat sakral dan absolut dengan realitas empirik yang selalu mengalami perkembangan. Effendi, 1996. Agama sebenarnya melahirkan orientasi sistem yang fungsional, namun agama tidak seperti ekonomi kapitalis dunia atau sistem global dari kekuasaan pemerintah. Seperti dominasi fungsional yang lain, agama sangat mungkin untuk diaplikasi dalam segala hal. Akan tetapi karena pendekatannya dan rujukannya yang supra-empiris, perbedaan fungsional ditujukan pada penciptaan sistem yang khusus digunakan dalam proses komunikasi keagamaan saja. Saling berkaitnya masalah-masalah agama dengan masalah-masalah yang menyangkut kemaslahatan umum, maka agama tidak tersudut pada problem kehidupan yang bersifat pribadi, namun justru agama diposisikan dalam konteks persoalan publik. Dalam konteks inilah agama akan tetap memainkan peranan penting di tengah proses globalisasi. Agama tidak akan berada di pinggiran dalam proses tersebut, apalagi tercerabut dari konteks sosial budaya, ekonomi, dan politik di mana ia tumbuh dan berkembang. Era peminggiran agama dari kehidupan publik tidak lagi relevan dikedepankan saat ini. Di tengah-tengah krisis global yang melanda, agama-agama perlu dikembalikan ke elan vitalnya sebagai solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi masyarakat dunia. Event R20 lalu di Bali sesungguhnya mengisahkan kesadaran kaum agama dan tokoh agama perihal posisi agama yang sangat relevan dengan kondisi global saat ini. Event itu juga ingin memosisikan agama sebagai elemen kreatif dalam solusi masalah global, bukan lagi diam saat masalah-masalah terhampar di depan mata. Diamnya agama dan tokoh agama terhadap krisis global, sejatinya hanya melibatkan agama dalam krisis tersebut. Dalam konteks semacam ini, betapa pentingnya mengembalikan agama sebagai solusi, atau dalam bahasa Islam, sebagai rahmatan lil alamin. Qs Al-Anbiya, 107. Wallahu a'lam bishawab. Jika merasa konten kami bermanfaat silahkan subscribe, follow, like, komen dan share video ini ke teman dan keluarga Anda yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.